Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 Reformasi Administrasi Publik kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pelayanan Birokrasi di Era Reformasi. Saya Fahimah Rusita Farah Mu'azzah, NIM 2020 310 145. Bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memicu munculnya tuntutan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintah. Hal ini tidaklah mengherankan, sebab kualitas pemerintah sangatlah rendah dan malahan syarat dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Pelayanan publik melalui e-government. Upaya pemerintah menjadikan teknologi sebagai jembatan membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan meletakkan supremasi hukum dikembangkan melalui e-government atau yang disingkat dengan e-gov. E-government telah disahkan melalui Inpres nomor 3 tahun 2003. Artinya, dengan adanya Inpres tersebut, maka penerapan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diwajibkan menggunakan dan mengembangkan e-gov. Dan yang akan kita bahas selanjutnya, yang pertama, bagaimana pelayanan publik melalui e-government, dan yang kedua, bagaimana pelayanan publik yang sesuai dengan semangat reformasi. Assalamualaikum, saya Rahmatul Fadila, saya sebagai pemateri 2 dan saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, implementasi e-government kebanyakan dimulai dari layanan yang sederhana, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi agar hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Upaya mewujudkan konsep e-governance ini diarahkan pada pemanfaatan internet. Nah, sementara itu, mengacu pada pendapat Jafaladi dalam Istianda Darmanto Rahmatini 2007, pengembangan e-governance dinyatakan berhasil apabila telah melalui tahap berikut. Yang pertama, instansi pemerintah mempunyai website yang dapat menyajikan informasi standar. Yang kedua, website pemerintah mampu memberikan komunikasi interaktif baik internal maupun eksternal terhadap masyarakat, di mana pada tahap ini telah terjalin komunikasi instansi pemerintah maupun eksternal atau masyarakat luas. Yang ketiga, website telah mampu memfasilitasi transaksi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat tanpa masyarakat tahu lika-liku birokrasi di belakang. Yang keempat, website telah mampu melakukan komunikasi terintegrasi dengan unit lain, implementasi governance di lingkungan birokrasi pemerintah apabila sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya pelayanan publik yang sesuai dengan semangat reformasi. Konsep pelayanan publik yang sesuai dengan semangat reformasi tentunya adalah konsep pelayanan yang mengusung prinsip-prinsip good governance. Pelayanan birokrasi tersebut harus merupakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik karena orientasi pelayanannya adalah publik. Maka pelayanan yang dilakukan oleh birokrat juga diistilahkan sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara ekonomi negara dan lain-lain. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peti Faradila, NPM 2020310021. Di sini saya akan melanjutkan
melanjutkan memaparkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya yang berkenaan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus dilakukan di era reformasi agar sesuai dengan tuntutan masyarakat adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh TAP MPR Indonesia nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, agar pelayanan publik bersih dan bebas KKN, penyelenggaraan pelayanan publik mengacu pada asas yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga partisipatif, yang keempat akuntabilitas, yang kelima kepentingan umum, yang keenam profesionalisme, yang ketujuh kesamaan hak, dan yang kedelapan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, khusus dari segi efisiensi, maka kualitas pelayanan publik harus dihasilkan perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Dari pemateri ketiga tadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas aparatur pemerintah yang sangat penting dalam era reformasi ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk lembaga-lembaga pemerintah. Dalam praktek pelaksanaannya, tugas pelayanan publik tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kultur aparatur pemerintah dalam berhubungan dengan publik masih dilandasi dengan paradigma lama, artinya ingin berkuasa dan minta dilayani, bukan malah melayani masyarakat, sehingga rakyat masih dianggap sebagai golongan yang diperintah dan harus melayani kepentingan pemerintah. Cukup sekian pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.